Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Nur Hidayah, Amisa Sahila Divania, Cahya Laura Purwandari, dan Siti Kolbiatun akan menjelaskan tentang aspek-aspek perencanaan pembelajaran IPA. Yang pertama yaitu tentang karakteristik pembelajaran IPA abad 21. Oke, lanjut. Karakteristik pembelajaran IPA abad 21 yang pertama yaitu menerapkan model pembelajaran yang bervariasi. Nah, ini model pembelajaran bervariasi ini terdapat beberapa model, yaitu discovery learning atau belajar melalui penelusuran, penelitian, penemuan, dan pembuktian. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Proyek ini memiliki target tertentu dalam bentuk-bentuk produk dan peserta didik merencanakan cara untuk mencapai target dengan dipandu oleh pertanyaan menantang. Yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis masalah dan penyelidikan. Belajar berdasarkan masalah dengan solusi open-ended melalui penelusuran dan penyelidikan sehingga dapat ditemukan banyak solusi masalah. Yang keempat, belajar berdasarkan pengalaman sendiri atau self-direct e-learning atau SDL, yang merupakan proses di mana inisiatif belajar dengan atau tanpa bantuan pihak lain dilakukan oleh peserta didik sendiri, dari mulai mendiagnosis, merumuskan tujuan, mengidentifikasi, memilih, menjalankan strategi belajar, dan mengevaluasi belajarnya sendiri. Kemudian yang kelima, pembelajaran konstekstual atau melakukan. Guru mengaitkan materi yang dipelajari dengan situasi dunia nyata peserta didik sehingga memungkinkan peserta didik menangkap makna dari yang dipelajari, mengkaitkannya dengan pengetahuan baru dan pengalaman yang sudah dimiliki. Kemudian yang keenam yaitu permainan peran dan simulasi. Peserta didik bisa diajak untuk bermain peran dan menerikan adegan gerak, model, pola, prosedur tertentu. Kemudian, bermain peran dan simulasi. Peserta didik bisa diajak untuk bermain peran dan menirukan adegan-adegan gerak, model, pola, atau prosedur tertentu. Kemudian, pembelajaran kolaboratif merupakan belajar dengan tim, dengan tugas yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang terakhir yaitu diskusi kelompok kecil. Diorientasikan untuk berbagai pengetahuan dan pengalaman untuk melatih komunikasi kelompok kecil. Tujuannya agar peserta didik memiliki keterampilan memecahkan masalah terkait materi dan persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, karakteristik pembelajaran abad ke-21 yang kedua yaitu pelibatan aktif aktivitas berlandaskan IPA dan pelibatan pencarian jawaban dari permasalahan. Nah, dengan ini siswa akan mengalami proses berpikir tentang suatu yang disajikan dengan masalah yang harus diselesaikan melalui pengamatan dan penelitiannya sendiri atau mencari jawabannya sendiri. Dengan demikian, kreativitas siswa dalam mencari dan menyelesaikan masalah akan meningkat. Kemudian karakteristik pembelajaran IPA abad 21 yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Dengan menggunakan aplikasi Big Data, MOOC atau Massive Open Online Course dalam pencarian materi atau sumber belajar di internet. Hal ini akan memacu siswa untuk lebih update, lebih up to date tentang teknologi dan lebih melek akan teknologi informasi digital. Kemudian yang keempat yaitu pola belajar yang lebih informal. Nah, siswa akan lebih mudah menangkap ilmu dari pembelajaran yang terkesan santai dibanding pembelajaran yang kaku dan monoton dalam pembelajaran IPA pada abad 21 ini. Oke, lanjut.
abad 21. Yang pertama, kompetensi guru IPA abad 21, yaitu kompetensi pedagogik. Yang dimaksud dari kompetensi pedagogik adalah kemampuan seorang guru dalam memahami peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, pengembangan peserta didik, dan evaluasi hasil belajar peserta didik untuk mengaktualisasi potensi yang mereka miliki. Kemampuan pedagogik sendiri meliputi dari menguasai karakteristik peserta didik, menguasai teori belajar dan prinsip belajar, mengembangkan kurikulum, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, memanfaatkan TIK, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik, berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun, mengadakan penilaian dan evaluasi, memanfaatkan hasil evaluasi, dan melakukan refleksi. B. Kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kompetensi yang berkaitan dengan perilaku pribadi guru itu sendiri, yang kelak harus dimiliki nilai-nilai luhur sehingga terpancar dalam perilaku sehari-hari. Kemampuan pribadi meliputi mantap, stabil, dewasa, arif dan bijaksana, berwibawa, berakhlak mulia, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, mengevaluasi kinerja sendiri, mengembangkan diri secara berkelanjutan. C. Kompetensi sosial. Kompetensi sosial yaitu kemampuan pendidik berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan masyarakat. Itu dari pemahaman diri sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan sosial, serta tercapainya interaksi sosial secara efektif. Kompetensi sosial meliputi dari bersifat inklusif, objektif, dan tidak diskriminatif. Selanjutnya, komunikasi yang baik dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dengan baik, serta komunikasi dengan komunitas profesi lain. D. Kompetensi profesional. Kompetensi profesional yaitu kemampuan pendidik dalam penguasaan materi, pembelajaran secara luas dan mendalam, yang memungkinkannya membimbing peserta didik memperoleh kompetensi yang ditetapkan. Kompetensi ini meliputi menguasai materi, struktur konsep, dan pola pikir, menguasai standar kompetensi dan KD Mapel, mengembangkan Mapel dengan kreatif, mengembangkan keprofesionalan. Kompetensi guru lainnya abad 21 yaitu guru harus mampu menjadi teman belajar peserta didik. Guru juga harus pandai dalam membuat metafora atau perumpamaan. Guru abad 21 juga harus canggih. Guru juga harus harmonis, namun tetap ada sisi tegas dan disiplin, serta guru juga harus pandai berempati dan menyayangi peserta didik. Next. Profesi guru efektif abad 21. Yang pertama, fokus pengembangan keterampilan metakognisi. Metakognitif adalah suatu kesadaran tentang kognitif kita sendiri, bagaimana kognitif kita bekerja, serta bagaimana mengaturnya. Kemampuan ini sangat penting, terutama untuk keperluan efisiensi penggunaan kognitif dalam penyelesaian masalah. Pengembangan metakognisi pembelajaran berarti membangun fondasi untuk belajar secara efektif. Yang kedua, memberi banyak contoh dan fondasi yang kuat. Yang ketiga,
pengembangan keterampilan belajar peserta didik. Yang keempat, aktif memahami konteks berpikir peserta didik. Ini meliputi menyediakan tugas pembelajaran, menilai tugas yang menarik, menyediakan umpan balik, dan memiliki prakonsepsi pemahaman konseptual. Yang terakhir, pelajaran. Baik, selanjutnya yaitu tentang tugas dan fungsi pokok guru IPA abad 21. Secara luas ada 3 jenis tugas guru, yakni tugas terkait bidang profesi. Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup dan kehidupan. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa. Yang kedua yaitu tugas terkait kemanusiaan. Adalah memposisikan dirinya sebagai orang tua kedua, di mana ia harus menarik simpati dan menjadi idola siswanya. Adapun yang diberikan atau dinarik yang ketatan merupakan konsekuensi guru sebagai warga negara yang baik, turut mengemban dan melaksanakan apa yang telah digariskan oleh bangsa dan negara lewat Undang-Undang Dasar 1945 dan GBHN. Selain itu, guru juga memiliki tugas pokok. Yang pertama yaitu merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 Permendikbud nomor 15 tahun 2018 meliputi kegiatan pengkajian kurikulum dan pengkajian program tahunan dan semester. Yang kedua yaitu melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan, bagian dari upaya pemenuhan beban kerja, sekaligus pelaksanaan salah satu kegiatan pokok guru setelah melaksanakan perencanaan pembelajaran atau bimbingan. Yang ketiga yaitu menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan, dan yang keempat yaitu membimbing dan melatih peserta didik, dan yang terakhir yaitu melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Fungsi guru yang berdasarkan pada Undang-Undang Pasal 20 Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, Pasal 40 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu 1. Memelihara dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. Yang ketiga, yaitu menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang keempat, yaitu memelihara komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang terakhir, yaitu memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai kepercayaan yang diberikan kepadanya. Baik, akan saya lanjutkan. Selanjutnya, pembelajaran inovatif IPA abad 21. Pembelajaran inovatif di abad 21 merujuk pada framework for 21st century learning dengan komponen seperti: yang pertama, lingkungan pembelajaran. Yang kedua, pengembangan kemampuan profesional. Yang ketiga, kurikulum dan instruksionalnya. Dan yang keempat, standar dan penilaian.
menjadi gerbang masuk untuk menuju era globalisasi agar mampu bersaing di dunia kerja. Core Subject and 21st Century Themes sebagai fondasi akademik di abad 21 dan komponen Life and Career Skills, Learning and Innovation Skills, Information, Media, and Technology Skills sebagai produk belajar peserta didik. Yang di atas adalah kerangka kerja pembelajaran abad 21. Oke, next. Nah, kerangka kerja seperti yang tercantum pada gambar di atas menunjukkan bahwa berpengetahuan melalui core subjek saja tidak cukup dan harus dilengkapi dengan keterampilan-keterampilan sebagai berikut. Pembelajaran dan keterampilan inovatif, seperti berpikir kritis dan pemecahan masalah, kreativitas dan inovasi, komunikasi dan kolaborasi. Kemudian keterampilan hidup dan karir, meliputi hal-hal seperti fleksibilitas dan adaptif, berinisiatif dan mandiri, keterampilan sosial dan budaya, produktif dan akuntabel, kepemimpinan dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, keterampilan informasi, media, dan teknologi. Artinya, peserta didik harus melek informasi, melek media, dan melek TIK. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.